warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang al-muhassinatul lafziyah. Al-muhassinatul lafziyah adalah keindahan dalam bunyi atau leksikal. Keindahan dalam bunyi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu al-jinas, as-saj'u, dan raddu al-ajuz ala as-sodri. Sedangkan saya di sini akan menjelaskan pembagian muhassinatul lafziyah yang al-jinas. Yang pertama yaitu pengertian al-jinas. Al-jinas menurut bahasa bermakna bagian dari sesuatu, sama, mirip, atau sejenis. Sedangkan al-jinas menurut istilah bermakna kemiripan, pengungkapan dua kata atau dua lafaz yang berbeda artinya, atau dengan kata lain, suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Contohnya seperti syair berikut. Syair tentang seseorang bernama Yahya. Wasamituhu Yahya li Yahya falam yakun illa raddun amrillahi fi sabilun. Pada syair ini terdapat kata Yahya yang digunakan pada dua tempat. Pada tempat pertama bermakna nama orang, dan pada tempat kedua bermakna hidup. Kata Yahya yang diulang tersebut pada kedua tempatnya mempunyai kemiripan pada jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Selanjutnya yaitu pembagian jinas. Yang pertama jinas tam. Jinas tam adalah kemiripan dua kata dalam 4 hal, yakni jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Dari keempat tersebut ada yang perlu diketahui bahwa huruf tambahan selain dalam sigot tasrif seperti alif, lam, ta'rif, dan juga harokat terakhir tidak termasuk kategori 4 hal tersebut. Kemudian setelah jinas tam terdapat juga jinas ghairu tam, yaitu suatu kata yang diulang pada tempat berbeda. Antara kedua kata tersebut ada perbedaan dalam salah satu dari 4 hal, yakni jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Pembagian jinas ghairu tam terdiri dari jinas nakis, jinas mudhari', jinas labik, jinas muharraf, jinas mushaf, jinas mukarrar atau muraddad, jinas qalb. Pengertian jinas nakis yaitu jinas yang beda jumlah hurufnya, seperti contoh waltafatis saku bisaki ila rabbika yauma idil masak. Kata asaku berbeda jumlahnya dengan al-masaku. Selanjutnya jinas mudhari', yaitu jinas yang perbedaannya satu huruf saja namun berdekatan makhrajnya. Contoh apabila ada di tengah, dzalikum bima kuntum tafarrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Kata tafrohun dan tamrohun berbeda satu huruf saja, yaitu fa dan mim, serta kedua berdekatan dalam makhrajnya. Sedangkan yang di awal, baini wa baina kunni lailun damisun wa tariqun tamisun. Kata damisun dan tamisun ini berdekatan makhrajnya. Yang pertama menggunakan dal dan yang kedua menggunakan to, berada di awal kata. Kemudian jinas labik, yaitu jinas yang perbedaannya satu huruf saja dan berjauhan makhrajnya. Contohnya fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata taqhar dan tanhar perbedaannya terdapat pada huruf qaf dan nun. Selanjutnya jinas muharraf, yaitu jinas yang berbeda harokatnya saja, seperti ad-dinu yahdimuddina. Kata ad-dinu dan ad-dina hanya beda harokatnya saja. Jinas mushaf adalah dua kata yang memiliki kesamaan dilihat dari segi tulisan, akan tetapi perbedaannya terletak pada titik hurufnya saja. Kemudian jinas mukarrar atau muraddad, yaitu jinas yang salah satu kata dari dua kata yang sejenis disebutkan setelah kata yang lainnya. Maksudnya dua kata tersebut memiliki kesamaan pada bentuk, yaitu harokat dan sukunnya, jenis, jumlah huruf, serta tertibnya, namun berbeda pada satu huruf. Jinas qalb adalah jinas yang terdapat perbedaan pada susunan huruf pada dua harokat. Pembagian jinas maknawi terdapat idmar dan isyarah. Idmar yaitu menyebutkan satu lafaz namun dipahami lafaz lain yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Sedangkan isyarah
yaitu menyebutkan salah satu dari dua lafaz yang sejenis secara isyarat. Contoh jinas idmar, muna'imul jismi tuhkil ma'arikotuhu wa qalbuhu kuswatun yuhki aba Aus. Maksudnya, Aus adalah penyair Arab terkemuka. Ayahnya bernama Hajar. Ketika diucapkan Abu Aus, sebagaimana pada syair di atas, maka maksudnya adalah Hajar atau ayah Aus. Namun dimaksudkan yang lain, yaitu Hajar yang berarti batu. Hal seperti ini diketahui berdasarkan susunan kalimatnya. Contoh jinas isyarah. Faral asadu min ismihi, yang artinya Asad telah kembali dari namanya. Dhamir pada lafaz ismihi kembali pada lafaz Asad, sehingga mestinya terdapat dua lafaz sejenis yang harus disebutkan, namun disebutkan secara isyarat dengan memakai dhamir.